Baik, Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Perkenalkan, nama saya David dan Septian dan di ada sini ada Muhammad Zaki di sini dan kami ada akan Akila. menjelaskan Di sini kami akan menjelaskan terkait pengendalian rokok elektrik pada remaja di Kota Wakanda. Next, di sini ada latar belakang eh, menggambarkan penggunaan rokok elektrik atau vape pada remaja di wilayah urban mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Wakanda, sekitar 40% remaja pernah mencoba rokok elektrik. Kondisi ini diperbankan oleh belum adanya regulasi daerah yang mengatur penjualan, promosi, dan iklan rokok elektrik secara khusus sehingga akses remaja terhadap produk tersebut menjadi semakin mudah. Di sini ada permasalahan utama. Yang pertama ada penggunaan vape terus meningkat. Yang kedua belum ada terdapat regulasi yang mengatur vape dari pemerintah. Iklan vape masih bebas di media lokal dan media sosial. Persepsi bahwa vape lebih aman dibandingkan rokok konvensional masih banyak dipercaya. Next. Di sini ada identifikasi isu. Eh, Masalah penggunaan rokok elektrik pada remaja merupakan isu kesehatan masyarakat yang memerlukan advokasi lintas sektor. Tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga menyangkut kebijakan pemerintah, media, dan perilaku sosial remaja yang mudah dipengaruhi oleh lingkungan serta promosi produk. Isu yang diidentifikasi di sini ada 4. Yang pertama, isu kebijakan. Belum ada peraturan daerah yang mengenai pengendalian rokok elektrik. Isu kesehatan, meningkatnya risiko kecanduan nikotin dan pengguna kesehatan paru maupun jantung. Isu sosial, vape dianggap sebagai simbol gaya hidup modern. Isu media, iklan dan promosi vape masih mudah diakses remaja. Next. Di sini ada tujuan advokasi. Advokasi dilakukan untuk mendorong terciptanya kebijakan serta lingkungan yang mampu melindungi remaja di masa dampak negatif penggunaan rokok elektrik. Selain itu, selain itu advokasi bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko kesehatan akibat penggunaan vape. Tujuan advokasi di sini adalah mendorong lahirnya regulasi pengendalian rokok elektrik yang meningkatkan pengetahuan remaja mengenai bahaya vape. Yang selanjutnya ada membatasi promosi dan iklan vape. Selanjutnya ada pembangunan kolaborasi pemerintah, kampus, media, masyarakat. Yang terakhir ada menurunkan angka penggunaan rokok elektrik pada remaja. Next. Di sini ada sasaran dan stakeholder advokasi. Keberhasilan advokasi sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antar pemerintah, instansi, pendidikan, media massa, serta masyarakat menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku hidup sehat. Sasaran utamanya adalah remaja usia 15-24 tahun, pemerintah daerah, Dinkes Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan DPRD. Perguruan tinggi, sekolah, media lokal, dan media sosial, orang tua, organisasi kepemudaan, dan terakhir tenaga kesehatan. Sini ada strategi untuk advokasi kepada remaja. Jadi strategi advokasi dilakukan melalui pendekatan kebijakan, edukasi, dan komunikasi publik. Pendekatan ini bertujuan agar seluruh pemangku kepentingan memiliki komitmen bersama dan melindungi remaja dari bahaya rokok elektrik pemerintah.
bahaya rokok elektrik. Seperti pemerintah daerah, ada audiensi dengan DPRD dan Dinas Kesehatan, lalu ada penyusunan peraturan daerah, pengawasan penjualan kepada anak dan remaja, dan yang kedua ada yang dari kampus, yaitu ada seminar kesehatan, pembentukan duta anti vape, pengendalian kepada masyarakat, dan selanjutnya itu ada dari media, yaitu yang pertama ada kampanye edukatif, penyebaran informasi bebas bukti, dan yang terakhir ada pembatasan promosi vape bagi remaja. Lalu ada rangkaian kegiatan advokasi, yaitu seperti kampanye. Yang pertama dari kampanye yaitu ada seminar kesehatan, poster dan infografis, video edukasi, serta edukasi di sekolah dan kampus. Dan rancangan yang kedua yaitu ada lobby. Di antaranya ada audiensi dengan DPRD, penyampaian polisi brief, dan yang terakhir ada diskusi dengan dinas kesehatan. Dan yang terakhir ada rancangan dari jejaring, seperti organisasi mahasiswa, puskesmas, karang taruna, sekolah media lokal. Lalu pelaksanaan advokasi ini, edukasi melalui pendekatan peer education diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan mendorong remaja untuk menolak penggunaan rokok elektrik. Yaitu yang pertama ada materi edukasi, yang pertama ada vape tetap mengandung nikotin, nikotin menyebabkan kecanduan, vape dapat merusak paru-paru, vape bukan gaya hidup sehat, dan tolak ajaran mencoba vape. Dan pesan utama yang ada dari pelaksanaan edukasi advokasi ini, yaitu ada keren itu karena prestasi, bukan karena HP. Dan di sini ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan yaitu diantaranya ada jumlah kegiatan yang terlaksana, jumlah peserta edukasi, jumlah media yang berpartisipasi, dan jumlah sekolah atau kampus yang terlibat. Lalu di sini ada bagian evaluasi yang akan dievaluasi yaitu ada indikator proses. Yang pertama minimal 5 kegiatan advokasi harus terlaksana. Dan yang kedua partisipasi peserta harus mencapai target. Dan indikator hasil yaitu ada pengetahuan remaja yang meningkat, dukungan terhadap regulasi bertambah, dan penurunan minat menggunakan HP. Dan di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Jadi penggunaan rokok elektrik pada remaja merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang membutuhkan upaya advokasi secara komprehensif, kolaboratif antara pemerintah, kampus, media, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang mampu melindungi remaja dari bahaya rokok elektrik. Motonya yaitu bersama menciptakan generasi sehat, cerdas, dan bebas rokok elektrik. Respon remaja. Di sini hasil diskusi, peserta aktif berdiskusi mengenai alasan remaja tertarik mencoba rokok elektrik. Sebagian peserta baru mengetahui bahwa vape mengandung nikotin yang dapat menyebabkan kecanduan. Beberapa peserta mengaku pernah mencoba vape karena pengaruh teman, rasa penasaran, dan mengikuti tren. Peserta mulai memahami bahwa iklan dan promosi vape dapat mempengaruhi perilaku remaja. Tanggapan peserta, setelah mengikuti kegiatan ini, kami menjadi lebih memahami bahwa rokok elektrik tidak sepenuhnya aman dan memiliki risiko bagi kesehatan kami. Akan lebih berhati-hati dalam memilih pergaulan serta tidak mudah terpengaruh ajakan teman untuk mencoba vape. Next. Di sini ada poster edukasi yang kami gunakan untuk mengedukasi teman-teman remaja. Next. Di sini dokumentasi kita. Next. Baik, terima kasih. Terlebih terkurangnya dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.